Kehidupan dalam dunia terkadang tiada sempurna. Keadilan oleh manusia terkadang tiada sempurna. Yang benar dipenjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Anandanya aja pada mondar mandir, aja namung nuruti nafsu ning pikir. Apa sira ora padha kuwatir bakal ngadep malaikat nongkar nakir. 57 YouTube channel, satu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsaku di 57 YouTube channel. Lama sekali kita nggak ketemu. Semoga tetap sehat-sehat selalu. Karena saat ini yang penting sehat. Dimanapun berada, semoga sampai selalu sehat. Memang beberapa hari terakhir aku sering upload ngaji bareng Habib. Karena yang namanya ilmu itu tidak langsung begitu kita semak, kita nyimak langsung masuk gitu. Enggak, ilmu itu masuk itu bertahap. Terkadang dalam situasi kondisi tertentu memori kita mengingat ilmu tersebut. Dalam saat itulah ilmu itu dapat kita bermanfaat buat kita. Dapat kita ambil hikmah dalam renungan diri. Itu ilmu. Seperti halnya kata pepatah, katanya semakin berilmu merunduk seperti padi. Itu masih mentah, ilmu mentah. Sebab nyatanya yang kita makan bukan padi, kita makannya nasi. Begitu juga dengan ilmu. Jadi ilmu apapun ilmu yang kita simak, terutama yang ada di 57 YouTube channel, itu belum tentu masuk seketika. Tapi dalam kondisi tertentu, situasi tertentu, tiba-tiba kita ingat, oh misalkan Habib pernah ngaji, bilang begini, akhirnya dapat kita serap, namanya ilmu. Atau Pak Yai pernah ngomong begini, dalam kondisi pas kita termenung, ingat, saat itulah ilmu masuk, manfaat ilmu itu masuk. Dan kalau sudah begitu, semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat diri kita dan untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Dan beberapa hari ini juga kita dikagetkan dengan penangkapan Nur Sugi alias Gus Nur. Siapa yang nggak kenal? Semua kenal. Karena yang dikritik Gus Nur negara. Yang dikritik Gus Nur pemimpin. Ya namanya orang yang ada yang senang, ada yang enggak. Biasa. Kalau masalah soal omongan itu, omong-omongannya Gus Nur, nah itu sama halnya dengan omonganku. Omonganku ini ya sama, aku juga pertanggungjawabkan, sama. Meskipun sampean ngomong apapun, jujur atau bohong, itu sama, dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Begitu juga Gus Nur. Tidak hanya Gus Nur, kita semua mempertanggungjawabkan omongannya masing-masing. Dan sebagai pengkritik Gus Nur itu wajar kalau ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang suka merasa diwakilkan. Ya misalkan orang-orang kecil yang susah, kehidupannya susah, menghadapi situasi yang seberat ini sangat berat. Masa pandemi, apa-apa mahal,
Coba siapa yang nggak berat dalam keadaan seperti ini? Berat. Ya kecuali kalau sudah buat orang-orang yang punya tiap bulan gajian. Nah, mereka ini tidak tergolong keberatan dalam masa-masa sulit ini, mungkin tidak merasa berat seperti kita yang harus jungkir balik memeras otak bagaimana supaya bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Dan Gus Nur itu menurutku sangat luar biasa. Keberaniannya, dia bersuara itu lantang. Dengan kelantangan Gus Nur seperti itu wajar. Orang-orang nggak suka itu wajar. Ada orang yang tidak suka itu wajar. Apalagi yang dikritik Gus Nur negara. Dan orang-orang seperti Gus Nur pasti akan ada, selalu ada. Misalkan dalam rezim siapapun tuh mesti ada. Kita bicara Gus Nur, kita ingat zaman Pak Harto dulu juga ada. Itu yang mengkritik Pak Harto dulu kan juga ada yang suka nyanyi-nyanyi. Waktu BBM naik ada penyanyi yang mengkritik Pak Harto sambil nyanyi apa dulu ya. Galang rambu anarki, dengarlah tangisan pertamamu, ditandai BBM melambung tinggi. Maafkan kedua orang tuamu kalau tak mampu beli susu. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Itu juga suatu kritikan pada zaman Pak Harto. Begitu juga Gus Dur, apa salahnya? Nggak ada salahnya kalau konsekuensinya di penjara, ditangkap. Orang-orang seperti itu, pengkritik demi rakyat, demi orang kecil, itu mereka sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Dan aku sudah pernah bilang, kalau aku mengkritik seperti Gus Nur, itu aku nggak berani, bro. Gus Nur itu luar biasa menurut. Dan yang ini Gus Nur juga dilaporkan pencemaran nama baik NU. Bicara soal NU ini memang agak sensitif. Karena kenapa? NU ini seluruh Indonesia. Banyak. Bahkan aku sebagai warga Nahdiyin, aku juga warga Nahdiyin. Entah diakui atau tidak, aku juga warga Nahdiyin, warga NU. Ibu, bapakku, mbahku, semuanya NU. Ya yasinan, ya tahlilan. Mbahku meninggal juga pakai acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, hol. Itu tradisi NU. Bahkan sampai detik ini, bahkan mulutan, itu juga tradisi NU. Dan ngomong-ngomong soal NU, NU ini seluruh Indonesia. Jadi kalau ngomong soal NU itu sangat sensitif. Contoh aja, contoh. Kita nggak ngomong secara global. Aku beri contoh yang mudah supaya dipahami. Kita ini hidup di lingkungan NU. Sebagai orang NU, aku ini hidup di lingkungan semua. RT-RT ku, tetangga-tetanggaku ini NU semua. Tapi perhatikan di seliling kita. Ini orang NU semua. Tapi perilaku mereka itu berbeda-beda. Jadi bukan salah NU-nya, bukan. Orangnya, oknumnya. Karena orang NU itu ada yang doyan duit, ada yang tidak doyan duit, ada yang suka duit, ada yang biasa-biasa saja dengan duit. Jangan ditanya nanti NU-nya masuknya kapan, kok masuknya kapan. Kalau tanya masuk kapan jadi NU, tanya mbahku. Sudah di alam kubur mbahku, silakan tanya. NU itu turun-temurun dari mbahku, bahkan sampai tembus Mbah Hashim. Mbah Hashim punya teman, temannya punya teman, temannya punya teman, temannya punya teman, sampai temannya punya teman-teman mbahku. Turun sampai seprene.
itu NU semua. Jadi kalau ada yang bertanya NU kapan masuknya NU, tanya mbahku sudah di alam kubur. Karena orang NU ini harus satu hati. Sebagai warga NU, kita sebagai warga NU hidup di zaman saat ini harus hati-hati. Karena ada orang-orang yang sangat hebat dalam perhitungan, menghancurkan nilai-nilai Islam dengan cara mereka mencari orang-orang Islam mana yang dapat dibeli. Mereka akan memanfaatkan orang-orang seperti itu untuk menghancurkan Islam kita, akan menghancurkan NU kita. Itu harus hati-hati. Kita semua sayang NU. Kalau soal NU, makanya dari kecil, dari mbahku, ibuku, yang namanya NU, kita mau ngaji aja sudah diarahkan, sudah dicarikan kiai yang sejalan dengan NU itu sudah dicarikan sama si mbahku, sama si ibuku, sama si bapakku. Itu orang NU selalu hati-hati, tidak gerusak-gerusuk. Dan orang NU, mbahku sebelum meninggal itu pernah ngomong, dan kalau kowe dadi wong NU le, wong NU iku ora gampang. Apa maneh urusan donya. Wong NU iku lek nrimo duit ora asal disaki, ora asal dikantongi. Wong NU lek nrimo duit, wong biyen iki maksudnya mbahku sing pesen, mbahku ya. Tapi aku masih ingat sampai sekarang. Wong NU iku lek nrimo duit, wong NU lek dikei duit, iku ditakoni iki duit opo, kanggo opo, duit iki oleh kondi. Iku wong NU hati-hati nemen karo duit. Mergo lek sampai duit, karena kalau uang ini tadi uang yang tidak genah, orang men, kok belepotan ngomongnya. Kalau uang ini sampai uang yang tidak beres, uang tidak halal, uang tidak genah, kemana larinya? Pasti akan dibelikan makanan. Kalau sudah jadi makanan, apa mau dimakanin kucing? Kan enggak, dimakan. Enak dimakan bareng-bareng. Kalau udah dimakan bareng-bareng, jadi keringet juga. Kalau udah jadi keringet, jadi energi, jadi darah, jadi pola berpikir, menjadi pola pikir. Jadi orang NU itu nggak gampang, nggak mudah, tidak asal sai, tidak asal ya yo, nggak bisa. Orang NU nggak seperti itu. Itu kalau orang NU. Dan kembali ke soal Gus Nur. Dan Gus Nur itu mengkritik seperti itu karena Gus Nur itu juga melihat, harusnya kenapa kok sampai ada orang misalkan kok Gus Nur mengkritik seperti itu, dasarnya apa? Ngeritik, oh ada pemimpin yang begini misalkan, oh apakah benar pemimpin yang begitu? Cari jejak digitalnya. Sekarang kan semua zaman jejak digital. Omongan itu sudah nggak bisa ditelan zaman sekarang itu. Jadi bukti ada. Jadi orangnya sendiri kalau ngelihat misalkan apa yang dikatakan Gus Nur itu, ludahnya aja nggak ketelan. Karena memang faktanya begitu. Jadi tidak gampang menjadi pengkritik seperti Gus Nur, itu luar biasa. Dan buat keluarganya Gus Nur, terutama Mas Munja Channel dan keluarganya, semoga diberi kekuatan, sabar. Sampean sekeluarga pasti sudah tahu
resikonya akan seperti ini itu pasti sampean sudah tahu. Sabar, karena aku yakin sampean lebih mengerti daripada aku. Aku ini orang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Cuman aku ikut prihatin dan sedih juga dengan apa-apa yang dialami Gus Nur. Karena Gus Nur untuk saat ini, untuk dalam pandanganku, Gus Nur adalah orang yang sangat berani memberi kritikan-kritikan kepada siapapun yang merasa apa-apa yang diucapkan, entah itu pemimpin atau pemimpin ormas atau apa, tokoh agama yang pernah diucapkan kemudian ludahnya ditelan, maka Gus Nur pasti akan mengkritiknya. Karena kita hidup di dunia harus dipertanggungjawabkan semuanya. Dan selama kehidupan, selama pertanggungjawaban di dunia masih bisa kita akal-akali, masih bisa kita lobby-lobby dengan cara tetek bengek, itu masih bisa. Tapi kita semua pasti sudah paham dan sudah tidak perlu aku jelaskan lagi bahwa nanti di pengadilan Allah Ta'ala tidak ada sekecil apapun yang kita sembunyikan, tidak akan bisa. Meskipun sampean ilmu setinggi langit, seandainya punya keburukan debu, pasti akan ketahuan, pasti akan kelihatan. Dan ini sudah tidak akan aku jelaskan lagi, karena sebagai orang NU dan orang Islam pasti sudah tahu semua. Cuman mungkin kita kurang yakin, jadi cuman sekedar mengingatkan. Karena dengan uang itu biasanya apa ini buta semua, mata hati ini bener melek tapi peteng dedet. Hati-hati dengan uang. Gus Nur, semoga selalu tabah Gus Nur. Meskipun aku belum pernah melihat dan ketemu sampean secara langsung, dari video-video sampean, mantap, luar biasa keberanianmu, jempol Gus Nur. Setiap rezim, setiap kekuasaan pasti akan ada pengkritik. Contohnya zaman Pak Harto, ada itu orang yang nyanyi mengkritik dengan lagu-lagunya, itu ada. Bahkan ada penyanyi dangdut juga, Rhoma Irama kalau nggak salah, lagu hijau merimbun di daratannya, itu juga kritikan. Judulnya apa nggak tahu tapi itu juga kritikan. Jadi wajar, menurutku wajar ada orang pengkritik itu di setiap kepemimpinan siapapun, itu pasti ada. Jadi tidak ada salahnya orang-orang seperti ini dalam kancah perpolitikan, itu tidak ada salahnya kalau pengkritik. Cuman kalau soal Gus Nur kan lain, katanya mencemarkan nama baik NU. Jadi kalau tadi ya itu tadi, kalau bicara soal NU ya sangat sensitif. Karena seluruh Indonesia, NU itu seluruh Indonesia. Dan orang NU itu juga manusia semua. Begitu. Manusia semua. Namanya manusia, ada yang doyan duit, ada yang enggak doyan duit, ada yang menyikapi duit itu biasa-biasa saja. Itu juga orang-orang NU seperti itu. Tapi yang jelas orang NU yang asli, yang tulen, tidak gampang menerima duit. Tidak mudah menerima duit. Karena duit itu syaratnya itu banyak sekali. Tidak hanya asal dikasih langsung dimasukkan kantong wis bar urusan, tidak. Buat orang NU itu tidak. Orang NU itu sangat jeli. Orang NU itu sangat hati-hati. Jangankan kok masalah duit, yang masalah subhat aja. Pernah ada cerita dalam Islam, itu ada wali
berjalan di pinggir kali, menemu buah jambu. Menemu buah jambu yang terbawa arus. Jambu itu kebetulan masih bagus. Wah, jambu ini masih bagus, layak dimakan. Dimakan buah jambu ini. Ya namanya nemu di pinggir kali, jambunya di mana? Nggak tahu ini jambu siapa. Logikanya begitu. Tapi orang Islam inilah hati-hati. Sangat berhati-hati dalam makanan kita yang kita makan, konsumsi ini harus selalu hati-hati. Di tengah-tengah memakan buah, tiba-tiba ingat, loh, kok aku makan buah jambu ini, buahnya punya siapa? Iya bener, aku nemu di aliran sungai. Aku nemu jambu terbawa arus, tapi ini jambu ada yang punya siapa? Akhirnya jambu ini, akhirnya wali ini berjalan terus sepanjang pinggir sungai. Kemudian wali ini melihat pohon jambu. Wah, ini jambu ini tadi pasti jambu ini yang jatuh hingga terbawa arus sampai jauh ke sana. Kemudian aku temukan di sana. Ini punya siapa ini? Ini harus aku cari pemiliknya. Aku harus minta halalnya. Itu orang Islam. Orang Islam itu hati-hati sekali kalau dengan apa-apa yang sudah dimakan. Karena yang kita makan bukan hanya jadi kotoran, tapi melainkan menjadi banyak sekali keringat, aliran darah, pola pikir. Ini efeknya dari apa-apa yang kita makan. Semakin banyak haram yang masuk ke dalam diri kita, meskipun kita ini melek semua, melek mata, melek hati, tapi ya peteng, gak ketok opo-opo. Semoga dalam video ini ada sedikit manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tidak ada maksud menyinggung siapapun. Dan inti dalam video ini turut bersedih juga. Sedih karena orang-orang kritis seperti Gus Nur. Bahkan banyak sekali orang yang menerima bantuan Gus Nur, membutuhkan bantuan Gus Nur dan jamaahnya Gus Nur. Itu banyak sekali untuk bedah-bedah rumah. Karena banyak sekali rumah-rumah saudara-saudaraku di seluruh tanah air ini yang masih belum layak. Dan dengan bantuan Gus Nur, alhamdulillah, meskipun aku hanya lihat di Munjat Channel, ada kebaikan-kebaikan dan air mata bahagia dari saudara-saudaraku yang miskin, yang sudah telah mendapatkan bantuan dari GN13, Munjat Channel, dan jamaah Gus Nur ngaji bareng. Semuanya insya Allah akan semua bernilai ibadah. Dan inilah konsekuensi hidup Gus Nur. Kata lagu Rhoma Irama, kalau nggak salah itu ada lagunya Rhoma Irama itu yang judulnya apa? Kehidupan dalam dunia terkadang tiada sempurna, keadilan oleh manusia terkadang tiada sempurna. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Oh, itulah dunia. Maaf, bukan penyanyi, jadi suaranya nggak karu-karuan. Hanya ngikutin lagunya idolaku, Pak Rhoma Irama. Semoga Bang Rhoma Irama juga semoga selalu sehat. Lagu-lagu dakwah beliau itu sangat luar biasa. Semoga Pak Rhoma Irama juga selalu sehat. Dan buat Gus Nur, semoga selalu diberi kesehatan. Sabar Gus Nur. Beginilah hidup, sampean pasti sudah sadar akan hal ini. Jadi meskipun semua orang banyak sekali yang mengapok-ngapokkan sampean, aku
Justru aku prihatin, miris, aku turut bersedih, turut apa namanya ya, istilahnya apa, pokoknya sulit dikatakan dengan kata-kata. Jadi semoga dalam video kali ini ada manfaatnya dan tidak ada paksaan untuk menyukai atau tidak disukai video ini, nggak masalah. Namanya pemikiran orang itu beda-beda. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.